Sebelum masuk di alur cerita kali ini, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Sorakan menggelegar bergemuruh tanpa henti di puncak gunung. Bahkan, pemandangan ini menarik perhatian banyak puncak gunung di sekitarnya. Sorakan menggelegar terus bergema di langit. Pada saat ini, seorang diaken sekali lagi bergegas mendekat. Matanya terkejut saat menyapu tubuh Lindong, yang telah menarik diri dari kondisi wujud naganya. Selanjutnya, dia melihat ke arah King Ye, yang telah mendarat di luar arena dan tidak lagi memiliki kekuatan untuk bertarung. Baru kemudian, dia akhirnya mengumumkan, Lindong memenangkan pertandingan ini. Suaranya baru saja terdengar ketika sorakan yang awalnya keras tiba-tiba menjadi semakin keras. Hal ini khususnya terjadi pada para murid Desolate Hall. Faktanya, mereka begitu bersemangat hingga wajah mereka menjadi sedikit merah. Desolate Hall mereka akhirnya mengalahkan Earth Hall setelah bertahun-tahun. Berbeda dengan kegembiraan para murid Desolate Hall, para murid Earth Hall merasa sedikit tidak berdaya. Namun, tidak ada yang bisa mereka katakan. King Ye bahkan telah menggunakan kitab suci Kaisar Bumi, tapi dia masih belum bisa mengalahkan Lindong. Sangat beralasan jika dia kalah dalam pertandingan ini. Di bawah panggung, wajah King Ye agak pucat. Mulutnya bergerak-gerak saat dia menatap Lindong. Namun, pada akhirnya, dia tidak mengatakan apapun. Dia menundukkan kepalanya karena kecewa dan membiarkan dua murid Balai Bumi membantunya berdiri. Meski merasa kecewa, ia tidak merasakan ketidakpuasan apapun di hatinya. Ini karena dia sadar bahwa meskipun mereka bertarung lagi, hasilnya mungkin akan sama. Cahaya hijau di tubuh Lindong telah hilang sepenuhnya. Ketika dia melihat King Ye mundur, dia juga menghela napas dengan lembut. Kekuatan penyegelan kitab suci Kaisar Bumi miliknya memang cukup unik dan misterius, bahkan dia merasa sedikit tersesat sebelumnya. Untungnya, dia punya banyak teknik lainnya. Selain itu, dengan peningkatan jumlah aura naga langit yang dapat diserap oleh tubuhnya, hal ini memungkinkan kekuatan keterampilan naga terwujud surga hijau miliknya meningkat. Terlebih lagi, kemunculan sayap naga pasti sangat membantu. Dengan kecepatannya saat ini, kemungkinan bahkan ahli tahap 9 Yuan Nirvana tidak akan mampu menandinginya. Untuk selanjutnya, bahkan jika dia menghadapi lawan yang tidak dapat dia hadapi, tidak akan sulit baginya untuk melarikan diri. Tubuh Lindong bergerak. Di bawah tatapan tajam dan memuja para murid Desolate Hall, Lindong kembali ke area Desolate Hall. Kelompok Pang Tong langsung mengerumuninya. Pada saat ini, bahkan Pang Tong yang biasanya tenang pun memiliki ekspresi gembira di wajahnya. Dia menepuk bahu Lindong dan tertawa. Di sampingnya, Jiang Hao dan yang lainnya juga mengangguk. Dari cara mereka memandang Lindong, seseorang bisa mendeteksi kekaguman dan rasa hormat yang tidak bisa disembunyikan. Setelah pertandingan ini, Lindong akhirnya menaklukkan hati setiap murid langsung senior dari Desolate Hall. Lindong tersenyum dan mengobrol dengan semua orang. Setelah itu, matanya menoleh untuk melihat sosok berjubah abu-abu yang kesepian di kejauhan. Dia memahami dengan jelas bahwa pertandingan yang paling menarik perhatian di kompetisi aula ini adalah pertandingan antara Ying Xiaoxiao dan Wang Yan. Salah satunya adalah anggota generasi muda peringkat teratas di Sekte Dao, sementara yang lainnya adalah murid senior yang telah membangun reputasi menakutkan untuk dirinya sendiri di wilayah Suan Timur. Reputasi mereka berdua di Sekte Dao adalah sesuatu yang bahkan Lindong saat ini tidak bisa melampauinya karena terbatasnya waktu yang dimilikinya. Kembalinya Wang Yan yang tiba-tiba kali ini juga menyebabkan kompetisi hall yang tenang menjadi sedikit membingungkan. Keduanya pada dasarnya adalah dua orang terkuat di antara anggota generasi muda Sekte Dao. Sepertinya semua orang yang hadir ingin mengetahui siapa yang lebih kuat. Sepertinya pertandingan antara keduanya akan menjadi yang paling signifikan. Pang Tong juga melihat arah pandangan Lindong. Dia segera menghela nafas dan berbicara dengan ekspresi yang agak rumit. Lindong dengan lembut menganggukkan kepalanya. Mengingat karakter Ying Xiaoxiao, tidak mungkin dia dengan mudah menyerahkan hak komando para murid dalam kompetisi sekte besar kepada Wang Yan. Wang Yan, yang juga keras kepala, juga akan berusaha sekuat tenaga untuk memperjuangkannya. Jika keduanya, yang dianggap sangat kuat, akhirnya bertemu satu sama lain, pertarungan di antara mereka mungkin akan lebih menakutkan daripada pertarungan sebelumnya dengan King Ye.
Terlebih lagi, masalah ini terkait dengan kompetisi sekte besar. Kemungkinan besar bahkan eselon atas dari sekte Dao akan menaruh perhatian besar padanya. Jika seseorang menggambarkannya, pertarungan antara keduanya akan menjadi pertandingan yang akan menarik perhatian seluruh sekte. Suasana gila yang muncul karena pertarungan sengit antara Lindong dan King Ye berlangsung cukup lama, sebelum berangsur-angsur mereda. Selanjutnya, beberapa pertandingan lagi berlangsung. Murid langsung senior lainnya dari 4 aula juga cukup kuat. Namun, pertarungan mereka tidak diragukan lagi kalah jika dibandingkan dengan pertarungan antara Lindong dan King Ye. Oleh karena itu, meskipun kebisingan di puncak gunung tidak berhenti, namun tidak mencapai tingkat yang menggelegar seperti sebelumnya. Terlebih lagi, meskipun banyak pertarungan menarik terus terjadi, sebagian besar perhatian murid tanpa sadar beralih ke Wang Yan dan Ying Xiaoxiao. Waktu perlahan mengalir di bawah suasana yang agak tidak biasa ini. Pertandingan di arena pun berakhir silih berganti. Pada akhirnya, bahkan para murid yang sedang bertarung, mengangkat bahu mereka tanpa daya. Mereka bertukar pandang satu sama lain sebelum langsung mundur. Sepertinya mereka jelas menyadari apa yang ingin dilihat semua orang. Demikian pula, mereka juga memiliki keinginan yang sama. Berita dari tempat ini sepertinya menyebar dengan sangat cepat. Pada akhirnya, para murid di sekitar puncak gunung juga tiba. Pada akhirnya, mereka mengepung gunung tersebut, membuatnya begitu padat hingga air pun tidak dapat merembes masuk. Suasana aneh menyelimuti gunung itu. Namun, Wang Yan terus duduk dengan mata tertutup. Sosok kurusnya tampak semakin kesepian setelah digariskan oleh pedang besar berwarna hitam di punggungnya. Ying Xiaoxiao tetap tenang dan tenang. Namun, tangannya perlahan mengencang di balik lengan bajunya. Seorang diaken akhirnya bergegas keluar di depan banyak tatapan. Dia mendarat di atas panggung dan melihat kedua sosok yang paling menarik perhatian di puncak gunung dengan tatapan rumit di matanya. Segera, seruan pelan terdengar di puncak gunung. Pertandingan berikutnya adalah antara Ying Xiaoxiao dari Sky Hall dan Wang Yan dari Sky Hall. Setelah diakon berteriak, tidak ada sorak-sorai perayaan yang terdengar di puncak gunung. Sebaliknya, perhatian semua orang tertuju pada dua sosok itu. Ini mungkin akan menjadi pertempuran terbesar di antara para murid Dao Sekte. Di bawah perhatian orang banyak, mata Wang Yan yang tertutup rapat perlahan terbuka. Matanya masih acuh tak acuh dan mati rasa seperti sebelumnya dan kurang emosi. Ia berdiri dan menggerakkan tubuhnya, sebelum langsung tampil di atas panggung. Setelah itu, matanya yang tanpa jiwa menatap lurus ke arah Ying Xiaoxiao. Hu! Dada Ying Xiaoxiao perlahan naik sebelum turun saat dia menghirup udara sedingin es dalam-dalam. Di bawah sorotan banyak penonton, dia akhirnya bergegas keluar dan mendarat dengan lembut di atas panggung. Di bawah tatapan mata yang tak terhitung banyaknya, Wang Yan samar-samar mengangkat kepalanya dan menatap wanita langsing dan langsing di depannya. Riak emosi muncul di matanya yang awalnya acuh tak acuh, sementara ekspresi rumit muncul di wajahnya yang awalnya tanpa emosi. Kamu selalu begitu tenang dan berkepala dingin sejak kamu masih muda. Ternyata kamu tidak berubah sama sekali setelah bertahun-tahun. Wang Yan berkata dengan suara seraknya. Sebaliknya, kamu sudah sedikit berubah, kakak senior Wang Yan, jawab Ying Xiaoxiao lembut, sambil menatap wajah yang terkena cuaca buruk itu, yang pada kenyataannya bisa dianggap muda. Wang Yan tersenyum tipis dan terdiam beberapa saat sebelum berkata, mengingat betapa pintarnya kamu seharusnya sudah menebak alasanku untuk kembali. Kamu tahu siapa aku? Jika dan ketika kita saling bertukar pukulan nanti, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Dada Ying Xiaoxiao naik turun saat dia menghirup udara dingin dan menyegarkan dalam-dalam. Menatap lurus ke arah Wang Yan dengan mata jernihnya, dia berkata, kakak senior Wang Yan juga harus mengenalku dengan baik. Meskipun dia tidak menjelaskan lebih lanjut, dia tahu bahwa Wang Yan memahami arti di balik kata-katanya. Jejak kegelapan melintas melewati mata yang tampak acuh tak acuh itu, sebelum dia menggelengkan kepalanya dan berkata, suatu hari nanti, aku akan membayar kembali Sekte Dao dengan nyawaku. Ying Xiaoxiao menghela nafas dan menolak berbicara lebih jauh. Wang Yan saat ini sudah sangat berprasangka buruk, dan kata-kata tidak akan bisa sampai padanya. Dalam hal ini, satu-satunya cara yang tersisa adalah dengan memberikan kesadaran padanya melalui pertandingan. Kakak senior Wang Yan, lakukanlah.
Merasakan tatapan cerah dari Ying Xiaoxiao, Wang Yan perlahan mengepalkan tangannya. Segera setelah itu, kegelapan di matanya berkurang sedikit demi sedikit karena ketidakpeduliannya yang biasa muncul lagi. Di luar panggung, tangan Giok Ying Huan tanpa sadar mengepal erat. Bibirnya terkatup rapat saat dia menatap dua orang yang saling berhadapan di atas panggung. Segera setelah itu, ekspresi agak sedih muncul di bibirnya. Pemandangan di hadapannya adalah sesuatu yang tidak ingin dilihat oleh siapapun. Di kursi di atas platform tinggi, mata Ying Xuanzi tampak dalam dan masih dalam saat dia menatap ke panggung. Dia sedikit menutup matanya, melambaikan tangannya sambil menghela nafas. Setelah melihat ini, barulah diakon di atas panggung menganggukkan kepalanya, dan dengan lambaian tangannya yang tiba-tiba, berseru, "Ayo pertandingan dimulai." Bang! Dua kekuatan Yuan yang tak terbatas dan melonjak nampaknya meletus pada saat yang sama dari dalam kedua tubuh mereka. Kuatnya kekuatan Yuan membuat ekspresi wajah para murid langsung dari 4 aula pun berubah. Tahap 9 Yuan Nirwana, puncak tahap Nirwana. Level ini memang dalam dan beragam. Tangan Ying Xiaoxiao yang seperti batu giok terkepal dan Green Peak Sword sepanjang 1 meter yang terbungkus cahaya hijau muncul di dalamnya dalam sekejap. Niat dingin menutupi mata jernih dan indah itu sebelum tubuhnya berubah menjadi cahaya kabur dan melesat ke depan. Cahaya kabur itu mirip dengan kilatan cahaya tipis dan muncul di depan Wang Yan dalam sekejap. Pedang puncak hijau yang tajam membentuk lengkungan yang cepat dan ganas saat menusuk ke arah depan Wang Yan. Saat serangan Ying Xiaoxiao hendak mencapai sasarannya, Wang Yan tiba-tiba bergerak. Dalam sekejap, aura yang sangat kejam muncul dari dalam tubuhnya. Mengulurkan dua jarinya tanpa peringatan, dia mengulurkan tangan dan menjepit Green Peak Sword yang menusuk ke arahnya langsung di antara jari-jarinya yang telanjang. Pedang yang cepat dan ganas hanya beberapa inci dari dahi Wang Yan tiba-tiba membeku pada saat ini. Mengambil langkah ke depan, jari-jarinya menelusuri sepanjang pedang puncak hijau dan, seperti ular berbisa, menusuk ke arah tangan Ying Xiaoxiao yang memegang pedang. Mata Ying Xiaoxiao berkontraksi, saat dia merasakan energi menakutkan yang terkandung di dalam jari Wang Yan. Segera menarik tangannya, permukaan pedang panjang itu memancarkan cahaya hijau yang cemerlang. Tak lama setelah itu, suaranya yang jernih dan dingin terdengar, pedang 3 bunga bintang surgawi. Ci. Cahaya hijau itu mendesing, dan langsung berubah menjadi 3 bunga pedang. Di dalam bunga pedang itu terdapat cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya yang dilepaskan helai demi helai, menyebabkan kekuatan yang sangat merusak memancar keluar. Mata Lin Dong mengeras ketika 3 bunga pedang muncul. Dia bisa merasakan betapa menakutkannya bunga pedang ini. Jika ahli tingkat 8 Yuan Nirwana terkena serangan itu, hal itu pasti akan menyebabkan luka berat. Sepertinya bukan rumor palsu bahwa Ying Xiaoxiao disebut sebagai orang nomor 1 di generasi muda Sekte Dao. Menghadapi serangan Ying Xiaoxiao seperti itu, Wang Yan sama sekali tidak ceroboh. Mundur 2 langkah ke belakang, tangannya terkepal dan pedang hitam dari punggungnya melesat ke depan dan mendarat di tangannya. Tebasan setan hitam. Menggenggam pedang hitam di tangannya, wajah Wang Yan tetap acuh tak acuh. Tanpa teknik pedang yang mencolok, Yuan Power yang tak terbatas melonjak darinya, mengirimkan tebasan hebat. Cahaya pedang hitam raksasa muncul dari ujung tajam pedang Wang Yan seperti air terjun. Membelah udara, ia menghantam 3 bunga pedang yang megah dengan keras. Bang! Ledakan rendah dan dalam terdengar di udara saat cahaya hitam dan hijau meledak. Cahaya pedang yang sangat cepat dan ganas tampak kehilangan kendali dan mengalir deras, menebas langsung ke seluruh panggung, meninggalkannya penuh dengan bekas luka dan bopeng. Sosok Wang Yan berlari ke depan sekali lagi, dan pedang di tangannya menciptakan lengkungan yang ganas dan ganas di udara, menyelimuti Ying Xiaoxiao saat pedang itu menuju ke arah organ vitalnya. Gerakannya sama sekali berbeda dari gerakannya. Keganasan dan kekerasan di dalam diri mereka dipenuhi dengan keganasan. Jelas sekali, beberapa tahun menjalani kehidupan di tepi jurang ini telah membentuk gaya bertarungnya yang buas. Menghadapi serangan ganas Wang Yan, Ying Xiaoxiao tidak menyerah sedikit pun. Kekuatan Yuan yang kuat dari tahap 9 Yuan Nirvana benar-benar menyembur keluar dari dalam dirinya. Cahaya pedang yang menutupi langit muncul dari Green Peak Sword sepanjang 1 meter dan menghantam pedang itu dengan keras.
Kedua sosok itu bersilangan di platform seperti hantu saat pedang mereka saling bersentuhan. Percikan api tersebar dan berserakan saat benturan pedang Qi membuat seluruh panggung menjadi berantakan total. Banyak tatapan berkumpul pada dua bentuk spektral. Pedang Qi yang cepat dan ganas dari sana menyebabkan kulit kepala banyak orang menjadi mati rasa. Mereka tahu bahwa jika mereka bertukar tempat dengan mereka mungkin akan terpotong-potong oleh pedang Qi. Dentang. Suara metalik yang sangat jernih lainnya menyebar ke seluruh arena. Cahaya pedang yang tajam menyapu saat kedua sosok itu buru-buru mundur selusin langkah. Tanah keras tempat kaki mereka mendarat juga berubah menjadi debu karena pedang Qi yang merembes keluar. Serangan mereka sangat tajam dan ganas. Sepertinya reputasinya sebagai anggota generasi muda Dao Sekte terkuat, dan peringkat kedua dalam daftar buronan sekte memang bukan tanpa alasan. Ying Xiaoxiao memantapkan tubuhnya. Wajahnya yang sederhana dan mulia dipenuhi dengan ekspresi yang agak muram. Setelah pertukaran sebelumnya, dia sudah tahu bahwa Wang Yan tidak kalah dengannya. Pertarungan hari ini mungkin tidak mudah baginya, tapi untuk mencegah Wang Yan mendapatkan otoritas komando dari murid-murid Sekte Dao selama kompetisi sekte besar, dia harus menghentikannya apapun yang terjadi. Cahaya berkedip di matanya yang jernih, dan ekspresi tekad tiba-tiba muncul di wajahnya. Tubuhnya bergerak saat dia melompat ke udara, sementara tangannya yang halus tiba-tiba membentuk banyak segel yang mempesona dengan kecepatan kilat. Setelah perubahan segel tangan Ying Xiaoxiao, semua orang dengan jelas merasakan Yuan Power di sekitarnya mulai mendidih. Saat Yuan Power di sekitarnya mendidih, seberkas cahaya terang menyebar dari tubuh Ying Xiaoxiao. Pemandangan yang sangat mempesona. Banyak murid menyaksikan aktivitas yang tidak biasa di langit. Segera setelah itu, ekspresi terkejut muncul di wajah mereka. Mereka tidak menyangka Ying Xiaoxiao akan menggunakan kartu truf seperti kitab suci Kaisar Langit secepat ini. Fluktuasi yang besar dan megah terus-menerus menyapu ke segala arah seperti gelombang besar dengan Ying Xiaoxiao sebagai pusatnya. Seluruh dunia tampaknya menjadi semakin redup saat ini. Saudara senior Wang Yan, saya sadar bahwa Anda memiliki kebencian yang kuat di hati Anda. Namun, hampir tidak ada apapun yang dapat Anda lakukan sekarang. Beberapa dendam tidak mudah untuk dilupakan. Namun, akan ada waktu untuk menagih hutang di masa depan. Ying Xiaoxiao melayang di langit. Matanya tertuju pada Wang Yan di bawah, saat suara lembut perlahan ditransmisikan ke bawah. Haruskah kita terus menelan harga diri kita? Ekspresi mengejek muncul di wajah acuh tak acuh Wang Yan. Setelah itu, dia menoleh untuk melihat ke tempat tertentu di panggung tinggi. Setelah itu, dia menggelengkan kepalanya dan dengan sungguh-sungguh berkata, "Aku tidak mampu lagi menahannya." Lakukanlah gerakanmu. Namun, jika kamu terus bersikap begitu lembut, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan lagi. Selama kompetisi sekte besar, para bajingan dari gerbang Yuan itu tidak akan menunjukkan belas kasihan kepadamu. Wang Yan mengangkat kepalanya saat kilatan dingin berkumpul di matanya. Suaranya yang sedingin es menyebabkan banyak murid Dao Sekte merasakan hawa dingin di sekujur tubuh mereka. Ketidakberdayaan melintas di mata Ying Xiaoxiao ketika dia melihat betapa tegasnya Wang Yan. Setelah itu, dia menghembuskan napas dengan lembut sambil menekan emosi yang bergejolak di dalam hatinya, dan segel tangannya yang berubah tiba-tiba berhenti. Gelombang demi gelombang Yuan Power yang mengerikan berkumpul dengan liar di belakang Ying Xiaoxiao. Pada saat berikutnya, ombak besar bergejolak dan berubah menjadi pedang cahaya setinggi 1000 kaki di belakangnya. Saat pedang cahaya muncul, ruang di sekitarnya tampak terdistorsi. Mayoritas murid Dao Sekte menjadi pucat saat ini. Mereka bisa merasakan riak destruktif yang dipancarkan oleh pedang cahaya itu. Jika pedang ini mengenai mereka, kemungkinan besar tulang mereka tidak akan tersisa. Pedang ringan itu sepertinya memiliki kekuatan mengerikan yang bisa membelah langit. Kitab suci Kaisar Langit memang sangat kuat. Mata Lindong terkejut ketika dia melihat pedang besar di langit. Riak tajam yang dipancarkan dari permukaannya menyebabkan dia merasa sangat ketakutan. 4 kitab suci misterius dari Sekte Dao benar-benar sesuai dengan reputasi mereka. Kitab suci Kaisar Langit, pedang pengikis awan langit yang hebat. Ying Xiaoxiao mengulurkan tangannya di depan banyak mata. Setelah itu, dia meraih pedang ringan yang sangat besar itu. Sesaat kemudian,
tangisan yang jelas dan dingin tiba-tiba keluar dari mulutnya. Di saat yang sama, tubuhnya muncul di atas pedang besar itu. Setelah itu, dia tiba-tiba mengayunkan tangannya. Saat tangan Ying Xiaoxiao yang seperti batu giok jatuh, ujung pedang cahaya raksasa di langit tiba-tiba berputar. Setelah itu, ia bergegas menuju Wang Yan dengan cara yang eksplosif. Saat pedang cahaya itu melesat ke bawah, bekas luka mencolok tertinggal di langit yang kosong. Seolah-olah ruang itu sendiri secara paksa terkoyak oleh pedang ini. Tanah di bawahnya runtuh saat ini. Pedang besar yang menakutkan itu belum mendarat, tapi kekuatan pedang yang sangat tajam sudah menyapu ke bawah, membelah panggung besar itu menjadi dua. Tekanan angin yang menakutkan menyebabkan pakaian Wang Yan menempel erat di kulitnya. Namun, yang terakhir terus berdiri diam dengan kepala terangkat tinggi, sementara pedang besar itu dengan cepat membesar di matanya. Wajah Wang Yan yang acuh tak acuh tampak bergerak sedikit. Segera, gumaman pelan keluar dari mulutnya, "Apakah kamu lupa bahwa aku juga seorang murid Aula Langit?" Bang! Setelah suara Wang Yan terdengar, Yuan Power yang liar dan kejam tiba-tiba muncul dari dalam tubuhnya. Yuan Power di sekitarnya langsung mendidih pada saat ini. Akhirnya, mereka berubah menjadi pedang ringan raksasa yang tidak kalah dengan milik Ying Xiaoxiao. Di antara keduanya, pedang cahaya Ying Xiaoxiao condong ke arah hijau tua, sementara cahaya hitam bergelombang di pedang Wang Yan, membuatnya tampak gelap dan mengancam. Sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya memandangi pedang besar yang terbentuk di belakang Wang Yan. Segera setelah itu, serangkaian seruan terus-menerus terdengar di puncak gunung. Tatapan terkejut yang memenuhi seluruh tempat tidak menyebabkan ekspresi Wang Yan berubah sedikit pun. Lengan bajunya tiba-tiba melambai saat pedang cahaya hitam besarnya langsung meluncur keluar. Di saat yang sama, dia menggerakkan tubuhnya dan muncul di atas pedang besar. Setelah itu, manusia dan pedang bergabung bersama saat mereka dengan kejam menyerang pedang cahaya yang turun dari langit dengan kecepatan kilat. Dua cahaya terang melintas di langit seperti dua meteorit. Setelah itu, mereka bertabrakan dengan suara keras di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya. Bang! Seluruh tempat bergetar ketika tabrakan terjadi saat cahaya pedang tajam yang menakutkan tersapu. Selusin panggung besar di sekitarnya semuanya hancur menjadi debu berkat cahaya pedang. Beberapa murid Dao Sekte di sekitarnya juga buru-buru mundur karena mereka takut terseret ke dalam kehancuran. Cahaya hitam dan hijau saling mengikis satu sama lain di langit. Itu adalah pemandangan yang menggemparkan dan rasanya seolah-olah kiamat akan segera tiba. Cahaya pedang yang tajam bersiul melewati telinga Ying Xiaoxiao, memotong sehelai rambut hitamnya. Namun, matanya yang jernih masih tertuju pada Wang Yan. Segera, dia mengatupkan gigi peraknya. Pedang hijau setinggi 3 kaki muncul dalam sekejap. Setelah itu, ia membawa aura yang sangat tajam saat menembus tenggorokan Wang Yan. Wang Yan menatap serangan hebat Ying Xiaoxiao. Namun, secara mengejutkan dia tidak menghindar dan malah mengulurkan tangannya. Ternyata dia ingin menggunakan tangan kosongnya untuk memblokir serangan pedang Ying Xiaoxiao, yang bisa dengan mudah membelah 8 ahli tahap Yuan Nirvana menjadi 2. Ekspresi Ying Xiaoxiao berubah saat dia melihat pemandangan ini. Dia melihat wajah Wang Yan penuh bekas luka saat dia menggigit bibirnya. Ci! Saat cahaya pedang hendak menembus telapak tangan Wang Yan, senyuman pahit muncul di wajah Ying Xiaoxiao, dan pedang itu tiba-tiba melambat. Saat pedang Ying Xiaoxiao melambat, telapak tangan Wang Yan telah meraihnya. Cahaya pedang yang tajam langsung menyebabkan tangan Wang Yan berlumuran darah segar. Namun, dia mengabaikannya sepenuhnya. Yang dia lakukan hanyalah menatap yang pertama. Akhirnya, dia menggelengkan kepalanya sedikit dan berbicara dengan suara serak. Aku sudah bilang padamu untuk tidak menahan diri. Aku yang sekarang bukan lagi kakak laki-laki Wang Yan yang sama dari sebelumnya. Xiao, jangan salahkan aku. Mata Wang Yan perlahan menjadi gelap. Tangannya yang lain terangkat seperti kilat. Dengan kekuatan yang sangat hebat, dia menekannya ke bahu Ying Xiaoxiao. Bang! Kekuatan yang liar dan ganas itu seperti gunung berapi yang meletus. Sosok cantik Ying Xiaoxiao gemetar saat suara teredam keluar dari tenggorokannya. Setelah itu, tubuhnya jatuh ke bawah dan jatuh ke tanah dengan cara yang agak menyedihkan.
Suara rendah dan dalam itu langsung mengejutkan Ying Huan dan menyebabkan wajah kecilnya menjadi pucat. Saat tubuh Ying Xiaoxiao mendarat, sesosok tubuh mengikuti dari belakang seperti hantu. Sebelum dia bisa melawan, pedang hitam yang diliputi aura dingin dan tajam telah tiba di depannya. "Kamu kalah." Wang Yan menunduk, matanya acuh tak acuh saat dia melihat Ying Xiaoxiao, yang wajah cantiknya sedikit pucat saat dia berkata perlahan. Seluruh tempat itu sunyi senyap. Ying Huan, yang sedang menonton adegan ini, sedikit terhuyung. Wajah cantiknya juga sepucat kertas. Skenario yang paling membuatnya tidak nyaman akhirnya muncul. Bisakah hasilnya diumumkan? Wang Yan mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Diakon sambil berkata dengan sikap acuh tak acuh. Diakon terkejut sesaat ketika mendengar ini. Segera, dia melihat ke arah Ying Xuanzi, yang duduk di platform tinggi. Ekspresi orang tersebut tetap diam seperti air. Namun, hanya Chen Zhen dan yang lainnya yang duduk di sampingnya, yang dapat melihat beberapa retakan kecil muncul di sandaran tangan kursi, tempat tangannya diletakkan. Ying Xuanzi akhirnya mengangguk perlahan di bawah tatapan mata Diakon yang mengawasi. Wang Yan memenangkan pertandingan ini. Setelah melihat ini, Diakon menghela nafas dalam hatinya. Akhirnya, dia mengumumkan dengan suara nyaring. Suara itu menyebar tapi seluruh puncak gunung benar-benar sunyi. Namun, Wang Yan mengabaikannya. Dia menyimpan pedang besarnya sebelum berbalik dan pergi. Suara acuh tak acuh terdengar ketika dia berbalik, "Saya akan kembali ketika kompetisi sekte besar dimulai." Ying Xiaoxiao memperhatikan punggung Wang Yan. Pada saat ini, mata kakak perempuan senior dari Aula Langit, yang tidak pernah menunjukkan tanda-tanda kelemahan di depan orang lain, tiba-tiba memerah. "Kak!" Ying Huan dengan cepat mendarat di samping Ying Xiaoxiao. Dia menatap mata merahnya dan menjadi panik. Sepertinya air mata juga akan mengalir di matanya yang besar. Suasana seluruh gunung menjadi sunyi senyap. Semua orang menyaksikan Wang Yan berangkat dengan pedang hitam di punggungnya, ekspresi rumit di wajah mereka. Lin Dong menghela nafas ketika dia melihat suasana menyedihkan yang menyelimuti puncak gunung. Dia meremas keningnya, tampak ragu-ragu sejenak. Akhirnya, dia perlahan berjalan ke depan. Saat Lin Dong berjalan ke depan, banyak pasang mata tertuju padanya. Bahkan Ying Xiaoxiao dan Ying Huan menoleh ke arahnya dengan ekspresi bingung. "Kakak senior Wang Yan, kompetisi aula belum berakhir, mungkin terlalu dini untuk pergi." Pemuda kurus itu merentangkan tangannya dengan sikap tak berdaya di bawah pengawasan banyak tatapan bingung. Setelah itu, suaranya bergema di langit. Suasana hening menyelimuti puncak gunung. Sepasang mata tertegun dan tidak yakin yang tak terhitung jumlahnya memandang dari segala arah. Namun, dia tidak punya pilihan lain dalam situasi saat ini. Lin Dong tidak berniat menjadi pahlawan. Namun, dia juga seorang murid dari Sekte Dao. Dia tidak ingin melihat sekte yang dia sukai, akhirnya menderita kerugian besar karena keputusan ceroboh Wang Yan. Mungkin, dia tidak ingin melihat wanita muda yang biasanya lincah, gadis menggemaskan yang sama yang memberikan warna ke dalam kehidupan pelatihan membosankan banyak murid, menjadi begitu hancur hatinya. Tentu saja, dia tahu bahwa dia bukanlah satu-satunya yang memiliki pemikiran seperti itu. Dari arena yang hancur, Ying Xiaoxiao dan Ying Huan menatap Lin Dong dengan kaget. Yang terakhir menggigit bibirnya dan ragu-ragu sejenak. Sebelum berbicara, "Lin Dong, jangan main-main, dia sangat kuat." "Apakah ada pilihan lain?" Lin Dong meliriknya dan tertawa. Ying Huan terdiam. Saat ini, Ying Xiaoxiao juga telah berdiri. Dia menatap Lin Dong dalam-dalam, sebelum berkata dengan lembut, "Lakukan yang terbaik dan hati-hati." Dia sadar bahwa di antara murid-murid saat ini di Sekte Dao, satu-satunya orang yang bisa menghentikan Wang Yan mungkin adalah Lin Dong, yang belum mengungkapkan kekuatan bertarungnya yang sebenarnya sejak awal. Meskipun dia sadar bahwa Wang Yan ganas, Lin Dong mungkin satu-satunya yang bisa bersaing dengannya. Lin Dong dengan lembut mengangguk. Tubuhnya bergerak dan mendarat di atas panggung. Matanya menatap langsung ke sosok yang membawa pedang hitam di jarak yang cukup dekat. "Kamu bukan tandinganku." Langkah kaki Wang Yan juga berhenti pada saat ini, namun dia tidak berbalik. Hanya suara serak dan acuh tak acuh yang terdengar. "Bagaimanapun, aku harus tetap mencobanya, kan?" Lin Dong berkata sambil tersenyum.
Tubuh Wang Yan berhenti. Sesaat kemudian, dia akhirnya perlahan berbalik, dan menatap Lindong dengan penuh perhatian. Matanya setajam pisau, sementara aura menakutkan dan mengancam sekali lagi menyebar dari dalam tubuhnya. Namun, ekspresi Lindong tidak berubah saat menghadapi aura jahat dan mengancam Wang Yan. Sebaliknya, sedikit rasa dingin muncul di wajahnya yang tersenyum. Dia berbeda dari murid Dao Sekte biasa. Wang Yan mungkin sudah mengalami pertempuran hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya, tapi Lindong juga pernah keluar dari tumpukan mayat. Tidak ada yang tahu berapa banyak pertarungan hidup dan mati yang dia alami selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, Wang Yan pasti salah jika dia yakin bisa mengintimidasi Lindong dengan auranya. Wang Yan menatap lurus ke arah Lindong. Rasa dingin yang muncul di wajah orang tersebut menyebabkan sedikit kejutan muncul di matanya. Dia terdiam beberapa saat, sebelum berbicara, "Karena kamu bersikeras, kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Namun, aku akan mengatakan hal yang sama seperti yang aku katakan sebelumnya. Aku tidak akan menahan diri dalam pertarungan." "Kebetulan sekali, aku juga," Lindong menyeringai dan berkata. Setelah itu, matanya beralih ke kursi di panggung tinggi. Melihat Lindong menoleh, Chen Zhen, Qi Lei dan kepala aula lainnya juga saling berhadapan. Akhirnya, mereka melihat ke arah Ying Xuanzi. Mata Ying Xuanzi yang bagaikan lautan menatap ke arah Lindong. Sesaat kemudian, dia tampak tertawa pelan, sebelum dia mengangguk dengan lembut. Chen Zhen dan yang lainnya menghela nafas lega setelah melihat Ying Xuanzi mengangguk. Yang terakhir berdiri. Matanya menyapu seluruh tempat saat dia berbicara dengan suara rendah dan dalam. Pertandingan ini akan menjadi pertandingan terakhir, dan pemenangnya akan menjadi juara terakhir. Pada saat yang sama, dia juga akan memiliki wewenang untuk memimpin para murid selama kompetisi sekte besar. "Jika kalian berdua siap, biarkan pertarungan dimulai." Setelah beberapa kata terakhir Chen Zhen memudar, suasana tempat itu tiba-tiba membeku. Namun, suasana beku itu hanya berlangsung selama beberapa tarikan napas. Segera setelah itu, aura yang sangat mengerikan tiba-tiba muncul dari panggung. Seseorang hanya bisa menyaksikan tubuh Wang Yan berubah menjadi bayangan. Dengan pedang di tangannya, tubuhnya melesat ke depan dalam garis lurus dan dengan ganas menusuk tenggorokan Lindong dengan kecepatan yang mengejutkan. Ketika Wang Yan mulai bergerak, mata Lindong yang sudah lama berhati-hati mengeras. Kakinya menginjak tanah saat cahaya hijau megah keluar dari dalam tubuhnya. Kedua lengannya langsung bergoyang dan menjelma menjadi lengan naga hijau yang buas dan perkasa. Telapak tangannya mengepal saat batang pohon hitam muncul dalam sekejap. Cahaya hijau melonjak di lengannya, sementara kekuatan di dalam tubuhnya tercurah. Pada akhirnya, dia dengan marah menebas pohon yang mirip logam hitam itu ke bawah. Dentang. Pedang lebar dan pohon hitam tiba-tiba bertabrakan dalam sekejap, saat angin kencang menyapu. Sisik hijau di lengan Lindong berkilat liar, menghalangi kekuatan yang menyerang tubuhnya. Saat berikutnya, matanya menjadi dingin. Kaki kirinya melangkah ke depan dan tubuhnya setengah berputar, sedangkan kaki kanannya terayun seperti cambuk. Bang! Lampu hijau melonjak di kaki Lindong saat dia berayun seperti cambuk, dan berubah menjadi kaki naga hijau. Ditemani oleh kekuatan liar dan kekerasan yang tak terlukiskan, ia dengan kejam mengayun ke arah dada Wang Yan. Kekuatan tendangan Lindong sangat mengerikan. Sebelumnya, pertahanan King Ye telah dilenyapkan sepenuhnya oleh tendangan seperti itu. Bahkan harta karun jiwa surgawinya dengan paksa dikirim terbang kembali ke tubuh yang terakhir. Jelas sekali bahwa Lindong tidak berencana untuk memperlambatnya. Serangan pertama sudah sangat menakutkan. Dia tahu bahwa pemanasan atau penyelidikan apapun sama sekali tidak berguna melawan lawan yang menakutkan seperti Wang Yan. Kaki Lindong terayun keluar. Kekuatan menakutkan merobek udara dan tanah saat jatuh ke dada Wang Yan dengan kecepatan kilat. Suara angin kencang yang dalam dan menusuk terdengar. Kilatan tajam berkumpul di mata Wang Yan. Dia juga merasakan kekuatan besar dari tendangan Lindong dan tidak berniat meremehkannya. Jika orang seperti dia mengadopsi pola pikir seperti itu, kemungkinan besar dia akan mati berkali-kali. Pedang Wang Yan memblokir pohon hitam yang tumbang. Sementara itu, tangannya yang lain mengepal. Cahaya hitam tiba-tiba muncul dari tangannya saat sebuah pukulan meledak ke depan. Pukulan Wang Yan tidak memiliki momentum yang kuat.
Namun, tinjunya mengandung niat membunuh yang mengerikan. Hasrat membunuh itu begitu dingin hingga tampak seperti kehidupan. Tampaknya menutupi langit saat ia tiba, seperti pukulan dewa kematian. Bang! Tinju cahaya hitam bertabrakan dengan kaki naga, dan cahaya hijau dan cahaya hitam menyapu pada saat yang bersamaan. Mereka seperti dua serigala jahat menakutkan yang dengan gila-gilaan mencoba melahap satu sama lain. Tanah di bawah keduanya langsung runtuh. Banyak retakan besar yang memanjang dari kaki mereka seperti jaring laba-laba. Seluruh arena hancur pada saat ini, menyebabkan para murid Dao Sekte gemetar ketakutan. Mata Lindong sedingin es. Mereka menyempit ketika dia melihat serangan ganasnya diblokir oleh Wang Yan. Saat berikutnya, dia tiba-tiba menarik kembali kakinya. Sesaat setelah melakukan hal itu, kaki naganya yang buas dan perkasa sekali lagi melesat keluar. Itu disertai dengan banyak bayangan dan ledakan sonik yang memekakkan telinga saat menyelimuti Wang Yan dengan kecepatan kilat. Kaki naga hijau, yang berisi kekuatan menakutkan, dengan cepat membesar di mata Wang Yan. Badai serangan Lindong menyebabkan aura keganasan muncul di mata Wang Yan. Dia mengepalkan tangan kanannya erat-erat sebelum tiba-tiba melemparkannya ke depan. Swos swos swos. Bayangan tinju menutupi langit di depan Wang Yan. Bayangan kepalan tangan berisi cahaya hitam mengerikan yang melonjak dengan gelombang yang mengejutkan. Angin dari tendangan dan bayangan tinju akhirnya bertabrakan di seluruh langit. Kekuatan seperti itu tidak diragukan lagi mengguncang bumi, dan seluruh puncak gunung tampak bergetar hebat pada saat ini. Panggung di sekitarnya juga hancur menjadi debu karena gaya resultan yang kuat. Semua murid tercengang ketika mereka menyaksikan puncak gunung yang runtuh. Jelas, mereka tidak menyangka bentrokan antara keduanya akan begitu menakutkan. Ying Xiao-Xiao dan Ying Huan-Huan telah mendarat di luar arena. Mereka menyaksikan bentrokan di atas panggung saat ekspresi mereka berubah. Kak, Lindong! Ying Huan-Huan menarik lengan baju Ying Xiao-Xiao, ada sedikit kekhawatiran di matanya yang besar. Dia sadar kalau Lindong cukup kuat. Namun, ini tidak berarti dia bisa menghadapi Wang Yan secara langsung. Jangan khawatir, dia tahu apa yang harus dilakukan. Dia dan kakak laki-laki Wang Yan adalah orang yang sama. Mungkin, untuk menaklukkan orang kejam seperti kakak laki-laki Wang Yan, seseorang harus lebih kejam darinya. Mata Ying Xiao-Xiao menatap tajam ke panggung yang dipenuhi debu saat dia menjawab dengan lembut. Ying Huan-Huan mengerucutkan bibirnya dan mengangguk lembut. Dia pernah melihat pertarungan Lindong sebelumnya. Keganasan dan kekejamannya tidak akan pernah kalah dari kakak senior Wang Yan. Setiap tatapan mengandung kejutan besar saat mereka mengamati panggung yang dipenuhi debu. Panggung sudah runtuh, angin sepoi-sepoi menebarkan debu, suara angin kencang segera muncul. Dua sosok melesat mundur dari debu. Kaki mereka membuat bekas luka sepanjang 100 meter di tanah. Semua orang menoleh untuk melihat dua sosok yang melesat ke belakang. Segera setelah itu, keributan kecil terdengar. Saat ini, rambut Wang Yan berantakan. Pedang hitam di tangannya mengarah ke tanah, sementara bekas darah menetes dari ujung pedangnya. Samar-samar orang bisa melihat banyak bekas kaki yang mencolok di dadanya. Di sisi lain, sayap naga hijau sekali lagi muncul di punggung Lindong. Sisik naga hijau di tubuhnya melindunginya seperti baju besi bersisik. Meski begitu, semua orang masih bisa melihat darah di lengannya. Darah segar mengikuti alur sisik dan menetes ke bawah. Keduanya hanya bertukar pukulan selama sepersekian detik. Namun, itu sangat ganas. Masing-masing pihak telah meninggalkan bekas lukanya masing-masing. Pertarungan ini sungguh intens. Saat mereka menatap ke arah dua orang di arena, yang saling menatap dengan dingin, napas sejumlah murid sekte Dao melambat. Keduanya seperti dua harimau ganas yang mendominasi dataran rumput mereka sendiri. Ketika mereka bentrok, itu hanya bisa digambarkan sebagai keputusasaan. Namun, pada saat ini, tidak ada yang tahu siapa yang pada akhirnya akan tetap tertawa.